Hai salah hebat, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di Andrew Ho Channel. Bagi Anda yang pertama kali menonton video ini, sila subscribe dan tekan loncengnya supaya Anda bisa mendapat notifikasi terbaru dari Andrew Ho Channel. Sahabat sukses, banyak orang selalu mencari alasan bahawa mereka terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru. Hari ini kita akan sama-sama belajar sesuatu semangat yang luar biasa dari seorang wanita yang biasa-biasa. Siapa dia? Sila semak video ini dengan baik-baiknya. Hai sahabat sukses, banyak orang yang takut dalam memulai sesuatu atau mencuba sesuatu terobosan baru lantaran terhambat oleh faktor usia. Hal ini dikarenakan adanya dalih usia, di mana banyak orang yang mengatakan dirinya terlalu tua atau terlalu muda saat hendak mencuba sesuatu. Mereka menganggap belum tepat waktunya melakukan hal tersebut. Alhasil, mereka tidak dapat buat apa-apa. Ditambah lagi dengan pendapat dari orang lain yang semakin memperburukkan kondisi mereka saat ini. Sahabat sukses, padahal kita tahu bahawa proses belajar tidak mengenal usia. Begitu juga dengan pencapaian serta kesuksesan seseorang. Tidak ditentukan oleh batasan usia. Ingat, saya sekali lagi menegaskan, kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh batasan usia. Semua ada waktunya masing-masing dan yang menentukan itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Hari ini, marilah kita sama-sama belajar dari sebuah kisah nyata seorang wanita yang sangat hebat dan luar biasa. Beliau dilahirkan di Greenwich Village, New York, berasal dari satu keluarga petani yang biasa-biasa. Ketika beliau sudah berusia 27 tahun, beliau nikah dengan orang petani dan mempunyai 10 anak. Tetapi 5 anak meninggal ketika masih bayi. Ibu rumah tangga adalah pekerjaan dia. Selain itu, dia suka membondel. Maka ketika berusia 76 tahun, karena sakit arthritis atau nyeri sendi, dia terpaksa menghentikan aktivitas bondel dan mengalih ke lukisan. Awalnya, dia secara asal-asalan memamerkan karya lukisannya pada pameran karya lokal. Pada suatu kesempatan, lukisannya memperoleh perhatian dari seorang kolektor, Louis Cardol dari New York. Sesudah dipromosikan, lukisannya pun mulai memasuki dunia seni Amerika Syarikat. Pada tahun 1940, ketika beliau berusia 80 tahun, dia mengadakan pameran pribadi di New York. Orang-orang terpesona oleh ketulusan dan kesederhanaan dia. Ciri khas lukisan yang membumi, pragmatis dan rendah hati terpancar di karya-karyanya. Lukisannya menuansa aneka warna cerah, segar, penuh sensasi alam jagat raya, telah menggemparkan dunia seni di seluruh Amerika Syarikat dan tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Melalui wawancarai di radio dan televisi, dia pun menjadi tokoh terkenal berkat karakternya. Pada tanggal 13 Disember 1961, beliau meninggal dunia di New York pada usia 101 tahun. Wanita ini bernama Anna Mary Robertson, lebih dikenali Gemma Moses atau Nenek Moses. Sahabat sukses, sebelum usianya 80 tahun, dia sama sekali tidak dikenal dan hidup di pedesaan yang tenang. Setelah berusia 80 tahun, dia mendarat menjadi pelukis rakyat yang tersohor. Dia memandang
hobi melukis sebagai sesuatu yang dia suka untuk dilakukan. Apalagi bisa menghasilkan uang ekstra. Lukisan pelananya terjual hanya seharga 5 US. Kelak, pelan-pelan dia dijual dengan harga antara 8,000 sampai 10,000 dolar US. Tema lukisan beliau itu diambil dari kehidupan kampung halamannya, meskipun temanya sangat biasa, tetapi menyiratkan daya tarik yang penuh dengan pesona. Studio lukisan dia sangat sederhana. Dia tidak menggunakan penyanggah untuk melukis, tapi sebahagian besar menggunakan meja dapur dalam rumahnya untuk berkarya. Seorang sejarawan seni bernama Justin menilai lukisan Gemma Moses sebagai berikut. Lukisannya menjadi sukses kerana dia memiliki kemampuan untuk mengekstrak tema lukisan dari kehidupan sehari-hari yang tampaknya tidak bernilai. Contohnya seperti apa? Yaitu pembuatan sos apple, sabun, sirup maple, mengulas jagung, membuat lilin, atau juga suasana perayaan di hari Natal, Thanksgiving dan Halloween, serta agenda pasar pedesaan. Berkat lukisannya, agenda-agenda seperti inilah telah terdokumentasikan dengan luar biasa sekali. Semangat perjuangan Gemma Moses ini menginspirasikan banyak orang di muka bumi ini. Pada tahun 2001, Museum Washington mengadakan pameran lukisan yang bertema Gemma Moses di abad ke-21. Pameran ini telah menampilkan 87 lukisan klasik dan koleksi peninggalan Gemma Moses di dalam dan di luar negeri. Lagi-lagi menimbulkan kehebohan. Di antaranya terdapat sebuah kartu pos yang dikirim kepada seorang pemula Jepang yang menarik perhatian yang luar biasa. Di kartu pos itu ada sebuah lukisan gudang dengan kata-kata mutiara hasil karya Gemma. Tercatat seperti begini: lakukan apa yang anda suka. Tuhan akan dengan senang hati membantumu membuka pintu sukses. Bahkan jika dirimu kini telah berusia 80 tahun. Sahabat sukses, nama pemuda Jepang itu adalah Waki Aguru. Beliau adalah seorang doktor bedah. Dia mencintai sastra, tapi kebingungan apakah akan melepaskan pekerjaan yang telah mampan itu dan berubah haluan menjadi seorang penulis yang menjadi passionnya. Jadi ketika berusia 28 tahun, dia telah menulis surat kepada Gemma Moses yang sudah lama dia kagumi, berharap untuk mendapat nasihat dari beliau. Nasihat Gemma Moses pada waktu itu memberikan inspirasi yang besar, sehingga beliau ini telah lebih fokus kepada seninya dan menjadi berprestasi di hidupnya yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah penulis Jepang yang terkenal di dunia, yaitu Junichi Watanabe, yang karya-karyanya termasuk Taman yang Hilang, Cahaya dan Bayangan, Matahari Termendam yang Menjauh, dan 50 Nobel lainnya. Sahabat sukses, dalam sebuah surat kepada anaknya dalam pidato di hari ulang tahun ke-100, Gemma Moses menulis, menemukan passion anda dalam hidup merupakan sesuatu keberuntungan. Orang yang memiliki passionnya sendiri dapat menikmati hidup dan membuat hidupnya lebih indah. Di saat anda total mengerjakan sesuatu tanpa memikirkan imbalan dan menikmati setiap proses hingga berprestasi, itulah hasil dan kebahagiaan yang terbesar. Sahabat sukses, sebenarnya Gemma Moses baru mulai belajar lukisan pada usia 58 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan terlalu tua untuk memulai, karena filosofi beliau adalah now is the best time. Seperti yang saya selalu menegaskan, tidak pernah terlalu lambat untuk mengejar impian anda. Waktu yang paling tepat memulai sesuatu yang baik adalah now, sekarang. Saya teringat Clint Eastwood, seorang aktor, film director
producer, komposer yang sangat terkenal, pernah mengungkapkan bahawa seiring bertambahnya usia kita, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk terus berkembang, menambah ilmu, menjaga pikiran tetap aktif dan terbuka. Dalam 20 lebih tahun karyanya melukis, Gemma Moses berhasil menciptakan 1,600 karya, termasuk menjenguk nenek di seberang sungai, menangkap kalkun di Thanksgiving Day, pesta karamel di Taman Pohon Maple, dan seterusnya. Sahabat sukses, film dokumenter tentang kehidupannya berhasil masuk ke finalis Academy Award pada tahun 1952. Autobiografinya diadaptasikan menjadi docu-drama di televisi Amerika Syarikat. Karya Gemma Moses pernah dipamerkan di New York, Paris, dan London, tapi juga menjadi koleksi di Museum Metropolitan dan koleksi Gedung Putih. Sahabat sukses, majalah terkenal Times dan Life pernah menjadi Gemma Moses sebagai tokoh pada cover majalah. Setelah beliau meninggal dunia, Departemen Post Federal Amerika Syarikat khususnya membuat satu pelangkau spesial untuk mengingatkan jasanya. Bahkan Presiden Amerika Syarikat John Kennedy dalam kata obituari sambutannya menyebutkan beliau sebagai seorang seniman yang paling dicintai warga Amerika. Sahabat sukses, mengejar impian tidak ada batas waktunya. Selagi anda masih mempunyai impian yang belum tercapai, just go for it. Jangan pernah meninggalkan penyesalan di kemudian hari. Ingat, tidak pernah ada waktu terbaik untuk melakukan sesuatu yang baik untuk diri anda. Now is the best time. Saat ini ada waktu yang terbaik untuk memulai sesuatu yang baik untuk diri anda.